Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Como tertarik datangkan Sebastiano Esposito, Inter patok harga. Como resmi bergabung dalam perburuan tanda tangan Sebastiano Esposito dari Inter pada bursa transfer musim panas ini. Como telah mengajukan pertanyaan kepada Inter mengenai kemungkinan merekrut Esposito, tulis FC Inter News dalam laporannya. Inter dikabarkan memasang harga antara 7 hingga 8 juta euro untuk melepas striker muda tersebut. Esposito saat ini kembali ke Inter setelah musim lalu menjalani masa peminjaman di Empoli. Dia menjalani musim yang cukup solid secara individu. Meski Empoli akhirnya terdegradasi ke Serie B, ungkap laporan tersebut, Empoli tidak mengambil opsi pembelian permanen, sehingga masa depan Esposito kembali terbuka. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini masuk dalam skuad Inter yang tengah mengikuti Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Dia bisa mendapat kesempatan bermain, dan mungkin meyakinkan pelatih baru Christian Chivu selama pramusim, tulis FCIN. Namun, jika tidak tampil meyakinkan, Inter diyakini siap melepasnya. Nama Matteo Darmian masuk dalam target Fenerbahce. Fenerbahce dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek veteran Matteo Darmian dari Inter Milan pada musim panas ini. Matteo Darmian menjadi target utama Fenerbahce untuk menggantikan Bright Osayi Samuel. Lapor Ecole TV. Direktur Teknik Fenerbahce, Devin Ozek, disebut telah berada di Italia untuk merundingkan transfer. Darmian baru saja menyelesaikan musim kelimanya bersama Inter dan masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2026. Inter tidak dalam posisi mendesak untuk melepas Darmian, karena ia tetap menjadi sosok andalan yang serbaguna, ungkap laporan tersebut. Namun, perekrutan Luis Henrique oleh Inter menunjukkan bahwa peran utama Darmian di posisi sayap kanan mulai tergeser. Fenerbahce kini membutuhkan bek kanan baru setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Osayi Samuel. Fenerbahce menjadikan Darmian sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut, jelas Ecole TV. Kunjungan Devin Ozek ke Italia disertai oleh Presiden klub Ali Koch, menandakan keseriusan dalam mengamankan transfer ini. Lautaro Martinez ingin menebus kekalahan atas Paris Saint-Germain. Kapten Inter, Lautaro Martinez, bertekad menebus kekalahan memalukan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions melalui ajang Piala Dunia antar klub. Lautaro ingin melupakan kekalahan dari PSG dan fokus membawa Inter bangkit, tulis Corriere dello Sport. Sang kapten disebut menjadi pemain yang paling merasakan dampak emosional dari hasil buruk tersebut. Inter sebelumnya tampil meyakinkan dengan menyingkirkan tim-tim besar seperti Arsenal, Bayern Munich, dan Barcelona. Namun kekalahan di final justru memunculkan kembali keraguan besar terhadap kekuatan Inter. Lanjut laporan itu, kekalahan itu tercatat sebagai margin terbesar dalam sejarah final Liga Champions. Selama jeda internasional, Lautaro tetap bersama skuad timnas Argentina namun tidak bermain dalam pertandingan apapun. Lautaro tidak tampil di lapangan bersama Argentina selama jeda internasional, catat Corriere dello Sport. Hal ini membuatnya punya lebih banyak waktu untuk memulihkan diri secara mental dan fisik. Terlepas dari ketertarikan Galatasaray, Inter bantah sudah terima tawaran resmi. Galatasaray dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro kepada Inter Milan untuk merekrut Hakan Calhanoglu. Galatasaray sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro kepada Inter, tulis media Turki Haber Express, dikutip oleh FC Inter News. Namun, Inter dikabarkan meminta minimal 40 juta euro untuk melepas gelandang berusia 31 tahun itu. Menurut laporan tersebut, Presiden Galatasaray juga telah menghubungi Calhanoglu secara langsung untuk membujuknya bergabung. Presiden klub mencoba meyakinkan Calhanoglu secara pribadi mengenai proyek Galatasaray, tulis Haber Express. Tawaran kontrak pribadi yang diajukan kepada Calhanoglu disebut mencapai 10 juta euro bersih per musim. Namun laporan berbeda datang dari Gianluca Di Marzio, pakar bursa transfer Sky Sport Italia.
Inter belum menerima tawaran apapun dari Galatasaray atau klub lain untuk Calhanoglu, tegas Di Marzio di situs pribadinya. Ia menyatakan bahwa meski rumor beredar luas, belum ada langkah resmi dari klub Turki tersebut. Sebelumnya, Calhanoglu juga sempat diminati oleh Bayern Munchen pada musim panas lalu. Inter kembali kejar Giacomo Raspadori, Boni masih dalam list prioritas. Giacomo Raspadori muncul sebagai solusi potensial untuk krisis lini serang yang muncul di San Siro menjelang akhir kepemimpinan Simone Inzaghi. Namun ketika itu dia memilih untuk bertahan di Napoli, di bawah asuhan Antonio Conte. Dengan Joaquin Correa yang telah pergi dan Marco Arnautovic yang akan menyusul, Inter harus menambah opsi ofensif mereka, dan kini rumor ketertarikan Inter untuk sang pemain kembali menguat, meski Inzaghi telah meninggalkan klub. Raspadori dilaporkan terbuka untuk meninggalkan Estadio Diego Armando Maradona, demi mendapatkan waktu bermain reguler di tim utama. Ia sebagian besar menjadi pilihan kedua setelah Romelu Lukaku selama musim Napoli memenangkan Scudetto 2022, dan juga jarang menjadi starter di musim ini, meski dia berhasil mencetak beberapa gol saat dipercaya tampil. Inter terbuka untuk melepas Pio Esposito, hanya dengan dalam satu kondisi. Inter dilaporkan hanya bersedia melakukan pertukaran pemain dengan Parma yang melibatkan Francisco Pio Esposito dan Ange-Yohan Boni jika terdapat klausul pembelian kembali. Inter tidak akan melepas Pio Esposito tanpa kontrol atas masa depannya, tulis Corriere dello Sport. Klub ingin tetap memiliki opsi untuk merekrut kembali sang striker muda di masa depan. Ange-Yohan Boni, striker berusia 21 tahun milik Parma, menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini depan musim depan. Inter sudah memulai negosiasi dengan Parma untuk Boni, tulis laporan itu. Namun, kesepakatan belum tercapai hingga dimulainya Piala Dunia antar klub. Parma sendiri tertarik menjadikan Pio Esposito sebagai pengganti langsung Boni di lini serang mereka. Parma berharap bisa memasukkan Esposito dalam pembicaraan transfer Boni, tulis La Repubblica. Yann Sommer, kami belum terlalu familiar dengan lawan-lawan kami. Penjaga gawang Inter Milan, Yann Sommer, mengakui bahwa timnya belum terlalu mengenal para lawan yang akan mereka hadapi di ajang Piala Dunia antar klub. Kami belum terlalu familiar dengan lawan-lawan kami, ujar Sommer kepada CGTN Sports Scene. Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal untuk menghadapi tantangan baru di kompetisi ini. Inter telah tiba di Amerika Serikat dan akan memulai kompetisi dengan menghadapi Monterrey di babak penyisihan grup. Ini perjalanan panjang untuk sampai ke sini, tapi sekarang kami fokus ke pertandingan grup, ucap Sommer. Laga pembuka akan digelar di Rose Bowl, California, pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah menghadapi Monterrey, Inter dijadwalkan melawan Urawa Red Diamonds dari Jepang dan River Plate asal Argentina. Kami akan bermain di stadion hebat, semoga suasana dan pertandingannya juga luar biasa. River Plate dilaporkan tertarik untuk merekrut Valentin Carboni. River Plate dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang serang Inter, Valentin Carboni, sebagai pengganti Franco Mastantuono yang baru bergabung dengan Real Madrid. River Plate mengincar Carboni sebagai pengganti langsung Mastantuono, tulis Tuttosport. Klub asal Argentina itu siap memanfaatkan ajang Piala Dunia antar klub untuk membuka negosiasi. Valentin Carboni saat ini kembali ke Inter setelah musim lalu dipinjamkan ke Marseille. Ia mengalami cedera lutut yang mengakhiri musimnya pada bulan Oktober, tulis laporan tersebut. Cedera tersebut membuat Carboni lebih banyak menjalani masa pemulihan dibanding tampil di lapangan. Pemain berusia 20 tahun itu kini menghadapi momen penting dalam karirnya untuk membangun kembali momentum. Carboni ingin menjadikan musim ini sebagai titik balik, tambah Tuttosport. Inter melihat potensi besar dalam diri pemain muda Argentina ini, namun masa depannya masih belum pasti. Enzo Maresca kritik Inter, hanya di Italia yang masih berpikir pengalaman bisa menang.
Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menyatakan bahwa sepak bola Italia mulai tertinggal dari perkembangan modern, dan kekalahan telak Inter di final Liga Champions menjadi buktinya. Hanya di Italia mereka masih berpikir pemain terlalu muda dan bahwa pengalamanlah yang memenangkan pertandingan, kata Maresca kepada Corriere della Sera. Menurutnya, pandangan seperti itu membuat sepak bola Italia tertinggal secara fisik dan taktis. Maresca mengakui Chelsea tetap menjadi klub dengan pengeluaran besar, namun kini lebih bijak dalam investasi. Chelsea memang banyak belanja, tapi sekarang berinvestasi lebih cerdas, mengikuti arah sepak bola modern, tegasnya. Ia mencontohkan pembelian Enzo Fernandez dan Moises Caicedo yang awalnya dikritik, namun kini membuktikan kualitas mereka di lapangan. Di bawah kepelatihan Cifu, inti tim akan menjadi pemain Italia. Christian Cifu diharapkan membangun proyek barunya di Inter dengan mengandalkan fondasi pemain internasional Italia. Bastoni, Di Marco, dan Barella adalah sosok kunci di ruang ganti Inter, tulis Gazzetta dello Sport. Mereka dinilai sebagai pemimpin yang harus dirangkul Cifu agar proses transisi berjalan sukses. Pelatih asal Rumania ini menghadapi tantangan besar setelah periode akhir musim yang penuh gejolak dan kekalahan telak di final Liga Champions. Inter tidak boleh kehilangan arah dalam perburuan trofi, tapi saat yang sama perlu menyegarkan diri dan memulai siklus baru, lanjut Gazzetta. Membangun hubungan kuat dengan pilar-pilar lokal bisa menjadi langkah awal yang krusial. Secara taktik, Cifu disebut siap melakukan beberapa perubahan. Meski tetap menggunakan formasi dasar 3-5-2 peninggalan Simone Inzaghi, gelandang sisi akan diberi kebebasan lebih untuk masuk ke area penalti, tulis Gazzetta dello Sport.